Kita akan lanjutkan topiknya dengan imunisasi. Sebetulnya saya itu ahli jantung anak profesinya, cuman vaksinasi ini hobi aja. Jadi ini juga mungkin tadi sudah disinggung ya, bagaimana pertanyaan para ahli kesehatan sebetulnya, bagaimana sih menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang efektif. Itu sudah berlangsung ratusan tahun ya pertanyaannya. Next. Ada yang bilang intinya di higien dan sanitasi, sehingga dibuatlah jamban-jamban yang bagus ya, sumber air dan seterusnya, edukasi dan seterusnya. Memang itu berhasil menurunkan ya, khususnya penyakit-penyakit yang disebarkan oleh air. Next. Ada juga yang air bersih, ini sumber penyakit ya, betul ya. Next. Sehingga perlu disediakan air bersih ya. Ada juga yang nutrisi sehat ya, sehingga dari nutrisinya juga perlu diinginkan karena nutrisi memberi kekebalan ya. Terus ada juga yang mengurangi rokok ya, atau tidak merokok sama sekali. Terus zat asid eksklusif ya. Oh ya, antibiotik ini juga salah satu revolusi juga di dunia kesehatan. Bagaimana dengan penemuan antibiotik, penyakit-penyakit infeksi berhasil diturunkan. Next. Tetapi kita lihat kejadian penyakit-penyakit yang berbahaya ini dan yang bikin cacat dan mematikan itu ternyata masih banyak. Ya. Meskipun sudah upaya-upaya tadi itu, kejadiannya cukup banyak dan merugikan. Ya. Kita lihat difteri, hemophilus influenza yang bikin radang otak, bikin cacat itu, hepatitis A, hepatitis B, campak, dan seterusnya ini, sederet penyakit ini, ya. Ini masih banyak kejadiannya meskipun sudah dilakukan upaya-upaya tadi. Ya. Coba kita lihat, next slide. Kita ingin reminding sedikit, kadang-kadang orang itu jadi nggak ngeh dengan pentingnya imunisasi. Kenapa? Karena penyakitnya lupa. Ya. Penyakit-penyakit ini dia lupa. Kenapa lupa? Karena sudah jarang ditemukan. Ini difteri, ya. Penyakit difteri ini satu penyakit yang sangat berbahaya. Dia demam batuk pilek biasa, suhunya 38 gitu ya. Tapi kemudian kok ada bengkak di lehernya. Dan setelah dilihat di dalamnya, ini lihat yang paling berbahaya ada timbul selaput yang menutupi saluran nafas. Ya. Lihat mulanya seperti ini, kemudian lama-lama bisa begini. Ya. Lehernya jadi bengkak. Ya. Dan akhirnya perlu dilobangi lehernya agar dia bisa bernafas. Jadi karena ini tersumbat, dia langsung dipotong masuk ke trachea. Ini difteri seremnya seperti ini. Ya. Tetapi biasanya kematiannya bukan karena itu, karena jantung. Jadi biasanya setelah dia mau sembuh, 2 minggu setelah sakit ini, si racunnya kena jantung sehingga jantungnya berhenti berdenyut, miokarditis. Jadi difteri ini salah satu penyakit yang sangat mematikan, yang sekarang sudah jarang ditemukan, kecuali di beberapa daerah yang timbul KLB ya. Next. Nah yang kemudian pertusis ini juga tadi sudah disinggung sedikit, bagaimana dengan anak ini atau bayi ini ya, yang ini mungkin belum sempat imunisasi pertusis, tapi sudah kena karena mungkin kakaknya sudah ketularan atau ibunya ketularan. Ya. Jadi anak atau bayi seperti ini, dia obsesi untuk batuk, ya, karena lendirnya kental, dia terobsesi untuk batuk, sementara lendirnya nggak bisa keluar-keluar, gitu. Jadi dia menderita dengan batuknya, ya, lihat tampangnya, kasihan. Next, ini tetanus, ya, tetanus kita lihat bagaimana seorang bayi bisa seperti ini, seperti batu, ya. Ini tetanus neonatorium dan ini beberapa bulan yang lalu saya menemukan ada kasus di Grogol, di Jakarta. Ya. Di Grogol bayi dengan tetanus neonatorium. Dirawat 24 jam meninggal. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini juga karena dokter kebidanan merasa bahwa persalinan yang steril itu cukup untuk mencegah ini, maka imunisasi TT tidak digalakan lagi pada ibu hamil. Akibatnya ibu-ibu hamil yang persalinannya tidak steril dan tidak diimunisasi TT, bayinya bisa terkena tetanus neonatorium.
tetanus pada bayi ini angka kematiannya sangat tinggi. Dan ini terjadi di Jakarta juga ada gitu loh, ya. Jangankan di tempat lain. Next slide. Ini hepatitis B, kita bisa lihat mungkin ini sudah bukan hepatitis B ya, sudah ke kanker hepatoseluler ya. Ini juga sederhana ya. Imunisasi hepatitis B 12 jam pertama itu diharapkan 80% melindungi terhadap penyakit ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kenal dengan Pak Dahlan Iskan ya. Dia cerita bagaimana transplantasi hati itu bisa habis 2 miliar lebih. Dan itu sederhana sebetulnya dengan hepatitis B kita bisa cegah sedini mungkin. Ya kalau bisa dalam 12 jam pertama dia anak itu sudah diberikan. Next slide. Ini yang sangat menyeramkan adalah cacar, ya. Cacar smallpox ini akibat ini kalau sudah sembuh bisa bopeng. Ya. Sekarang dia sudah musnah ya di bumi, di muka bumi. Tahun 79 WHO menyatakan penyakit ini habis karena imunisasi. Next slide. Ini campak. Campak ini seperti sederhana, tetapi sebetulnya komplikasinya cukup lumayan. Bisa radang paru-paru, bisa radang otak, ya, bisa diare. Jadi ini yang bikin juga berbahaya buat anak kita. Next slide. Ini cacat karena polio, ya. Kita sudah jarang sekali Bapak Ibu sekalian menemukan bayi-bayi atau anak-anak yang seperti ini, ya. Ini foto zaman dulu. Tetapi kasus terakhir di Indonesia adalah di Sukabumi tahun 2005. Ya, 2005 terjadi outbreak lagi polio. Ternyata setelah ditelusuri virusnya berasal dari TKI. TKI yang bekerja di Sudan, kemudian pulang kampung, TKI-nya sendiri nggak sakit lumpuh, tapi menyebarkan virusnya di Sukabumi karena cakupan imunisasi polio rendah di sana. Kenapa di Sudan terjadi? Asalnya dari Nigeria. Tahun 2003 berhembus isu vaksin polio oral itu mengandung HIV dan bertujuan untuk memandulkan wanita-wanita, anak-anak wanita itu. Sehingga waktu itu Majelis Ulama Nigeria, majelis ulamanya melarang vaksinasi selama setahun. Akhirnya 2004-2005 timbul wabah di 20 negara Asia Afrika. Ada 5.000 kelumpuhan termasuk di Indonesia. Dahsyat sekali. Ya, satu negara saja menyetop vaksinasi selama setahun, dampaknya bahkan sampai ke negeri kita yang jauh dari mana-mana. Ya. Bukan jauh dari mana-mana, jauh dari Nigeria itu. Ya. Nah, saya ingin mengenalkan satu penyakit lagi namanya sindrom rubella kongenital. Ini juga penyakit ini ya, naudzubillah ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang akan punya anak nggak kena ya, naudzubillah ya. Naudzubillah min dzalik nih. Ini bayi yang kena sakit ini, lihat matanya katarak ya, telinganya tuli, otaknya kecil, jantungnya bocor. Jadi saya sebagai ahli jantung anak biasanya menerima konsul dari kalau nggak mata atau THT, ya, atau dari dokter saraf anak. Ini 3 pasien ini biasanya shopping dokter, jadi habis dari dokter THT ke dokter mata, ke dokter jantung, ke dokter saraf. Ya, dengan quality of life yang sangat memprihatinkan. Sebabnya sederhana, ibu yang hamil muda belum kebal dengan rubella, waktu kecilnya tidak diimunisasi MMR ya, apalagi ada isu segala macam itu, mungkin dia ketularan oleh si sulung, ya, yang waktu itu sakit rubella, dan kemudian yang korban janinnya, ya. Naudzubillah min dzalik. Next slide. Ini siapa? Ya, apal ya, cepet ya. Asanti. Kenapa saya perlu mencantumkan Asanti di sini? Karena beberapa waktu lalu, next, ini kena meningitis ya. Ini bukan menakut-nakuti orang untuk umroh atau haji, tetapi pada saat haji, di situ berkumpul banyak sekali orang, termasuk dari daerah endemis meningitis. Meningitis ini jangan dikelirukan dengan vaksin yang HIB dan PCV, BCG yang mencegah terhadap meningitis karena itu ya. Ini meningitisnya karena meningitis meningokokus. Kuman meningokokus tidak dijumpai di Indonesia, tetapi dijumpai di daerah endemis seperti di Afrika dan
beberapa negara Amerika Latin ya. Nah, kalau pas haji, kemudian orang yang nggak sakit tapi bawa kuman meningokokus itu bersin atau batuk di sebelah kita, oh gitu ya. Ada yang haji kan di sini? Ya, kebayang nggak bagaimana intensnya pada saat tawaf, apalagi di saat-saat puncak haji, ya, pada saat tawaf dan sa'i itu sangat berbahaya. Bisa jadi orang itu tidak sakit tapi pulang kemudian bawa kuman dan menyebarkan ke mana-mana. Ya. Padahal sekarang banyak orang-orang anti vaksin yang beli kartu kuningnya. Ya, dia tidak divaksin tapi dia beli bukti. Kayaknya ini juga begini nih. Iya kan? Dia beli juga tanda itu. Next. Oleh karena itu kemudian ditemukanlah vaksinasi. Ya. Next slide. Kita lihat apa dampak yang timbul setelah vaksinasi ditemukan. Terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Ya. Dari difteri misalnya, sebelum vaksin ditemukan, 21.000, setelah ditemukan, 0. Ya, ini di Amerika, data di Amerika yang terbaru, 2010 ya. Sehingga efektivitasnya sekitar 100%. Dan yang lain-lain kita bisa melihat ya, ada yang 99% dan seterusnya. Kita lihat, sanitasinya sama, nutrisinya sama, ASI-nya juga sama, ya. Yang polio lumpuh itu juga ASI juga, ya. Tetapi tetap dia bisa kena. Dan perbedaan yang nyata setelah ditemukan vaksinasi yang spesifik terhadap penyakit-penyakit tadi. Next. Ini dalam bentuk grafik kita lihat yang merah ini kejadian penyakitnya, kemudian yang merahnya tinggal kecil di sini. Ya. Next. Ini kita lihat terhadap polio dan campak. Ini polio ditemukan jenis pertama kemudian jenis kedua yang oral ya. Lihat, tahun 60 kemudian polio sudah berhasil turun sampai kemudian outbreak yang tadi itu. Nah, tadi dokter itu sudah menyinggung tentang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Next. Ada 2 ya, kekebalan bawaan dan kekebalan yang adaptif ya. Next. Yang kekebalan bawaan ini otomatis kerjanya, terus tapi tidak spesifik. Ya. Otomatis tidak spesifik terus dan tidak punya memori. Ya. Jadi ada lebih kurangnya dan tubuh kita punya dua-duanya. Ya. Jangan salah. Sedangkan yang adaptif dia perlu waktu, spesifik, dan punya memori. Ya. Kalau kita gabung kekebalan ini, luar biasa dahsyatnya kekebalan kita. Next. Kita coba bahas yang kekebalan bawaan ya. Cirinya otomatis, tidak spesifik, tidak punya memori. Next. Nah, kalau diumpamakan ini seperti benteng. Ya. Seperti benteng yang punya sungai-sungai, jebakan sungainya, ya, punya macam-macam pertahanan di situ, dia otomatis sudah ada di situ bentengnya, terus tidak spesifik, penyakit apapun ditahan dengan benteng itu, next, tapi tidak punya memori, ya. Kalau penjahatnya canggih, dia bisa menembus, bisa loncat di benteng itu, ya. Next. Nah, contoh ya kekebalan bawaan adalah kulit, ya. Kulit, rambut, kelenjar keringat, ya. Dia melindungi terhadap apa? Terhadap macam-macam penyakit, asal dia tidak bisa menembus kulit, ya. Next. Nah, asam lambung juga ada, ya, kekebalan bawaannya. Kemudian ASI juga ada kekebalan yang non spesifik. Tadi dokter Tiwi sudah katakan. Next. Nah, juga di saluran pernafasan kita bisa lihat bagaimana banyaknya silia, ya, rambut-rambut getar yang punya mekanisme mengeluarkan bakteri-bakteri dalam tubuh. Ya. Kita lihat di situ bagaimana dalam mikroskop elektron banyak sekali rambut-rambut getar dalam saluran pernafasan kita. Next. Nah, kalau kekebalan adaptif ya, dia cirinya perlu waktu. Dia butuh dipanggil dulu nih pasukannya. Tapi dia spesifik dan punya memori. Ya, punya memori. Jadi kalau udah pernah berkenalan dengan bibit penyakitnya, dia akan diingat-ingat. Next. Nah, kita lihat ini agak rumit ya sel-selnya. Nggak usah dibikin pusing. Saya akan yang berikutnya. Next.
Yang di atas itu, memory B cells, plasma cell, hasilnya antibody. Jadi ketika kita bicara kekebalan spesifik, produknya antibody. Antibody spesifik untuk penyakit tertentu. Ya. Di samping antibody, juga ada yang namanya active killer T cell, limfosit T. Ini yang diserang pada pasien-pasien sakit HIV. Ya. Jadi tubuh kita itu, kalau dia yang masuk virus misalnya, atau jamur, yang kerja jalur yang bawah nih, yang T cell, ya, dia langsung dimakan. Next slide. Jadi kita lihat berbicara masalah kekebalan humoral, masalah antibody, ya. Next. Kemudian kekebalan yang seluler, sel limfosit T. Ini dua-duanya aspek dari kekebalan spesifik, ya. Kayak BCG itu urusannya ini sel T. Tapi seperti DPT, urusannya yang sebelumnya, antibody. Ya. Next. Ini di saluran nafas kita, ada dua-duanya kita lihat, yang innate dan adaptif ya. Ada dua-dua mekanisme bekerja. Next. Terus. Nah, orang itu bisa kebal setelah infeksi alamiah. Kita lihat ya. First exposure yang pertama, kita sakit. Tapi setelah sakit, kekebalan tubuh kita bikin tentara yang spesifik. Sehingga ke second exposure, paparan kedua, kita kebal, you don't get sick. Contohnya cacar air atau campak. Iya kan? Contohnya cacar air atau campak. Tetapi, ya kalau cacar air, kalau polio, kebal tapi lumpuh dulu. Mau nggak? Kebal tapi lumpuh dulu. Difteri misalnya. Kebal tapi lehernya dibolongin dulu, kena serangan jantung dulu, mungkin nggak selamat ya. Nah, vaksinasi ini mencegah yang merah itu, lihat. Jadi dia mirip dengan first exposure, ya. Kemudian menimbulkan immunity, ya. Kemudian apabila ketemu pertama kali dengan penyakit, dia sudah ada memori karena udah pernah kenal dengan vaksinnya, ya. Jadi nggak perlu second exposure dia untuk kebal, tapi first exposure pun dia kebal. Ya, next. Nah ini bagaimana vaksin bekerja? Vaksin itu prinsipnya menyuntikkan entah dia bakteri atau virus yang dilemahkan atau komponen dari bakteri atau virus itu. Makanya nanti ada pertanyaan mungkin yang panas sama yang nggak panas bagaimana? Iya kan? Yang panas itu biasanya seluruh komponen bakteri dibikin vaksin. Yang nggak panas itu, komponen yang bikin panasnya dibuang, komponen yang masih bisa bikin vaksin itu diambil. Ya, menyaringnya itu butuh biaya, gitu. Ya, bukan berarti yang panas lebih efektif dibanding yang tidak, bukan seperti itu ya. Setelah vaksin itu masuk, kemudian tubuh kita membentuk antibody dan pada saat penyakitnya datang, antibody itu sudah mengenal dengan sel memorinya. Next, kita lihat di sini lebih detail mungkin ya, kita lihat kuman-kuman yang dilemahkan itu disuntikkan, tubuh kita membentuk tentara, ya. Kemudian pada saatnya kuman yang aktualnya datang, tentara itu sudah siap. Next slide. Ini ada ilustrasi sedikit begini. Kalau bakterinya bakteri biasa, ya kan, seperti maling ini, bandit kecil, maka next, kita cukup Pak Hansip, iya kan? Cukup Pak Hansip yang sudah sedia setiap saat. Sudah ada di situ, nggak butuh kecerdasan khusus, dia langsung nangkap maling itu. Pakai model syscamblingnya itu. Ya. Jadi cukup untuk kekebalan tertentu. Ya. Next. Jadi pasukan Hansip seperti ini cukup untuk bakteri yang biasa. Tetapi, next, kalau yang datang seorang gangster, dia punya senjata otomatis, terus next, masa mau Hansip? Iya kan? Habis dia oleh senjata otomatisnya. Nggak mungkin dia bisa bertahan. Next. Terus? Nah, dia butuh pasukan khusus. Dia butuh Kopassus yang mesti dilatih dulu, kemudian dia tinggal di baraknya. Begitu kuman itu datang, dia bisa dipanggil. Ya, nggak seperti Hansip tadi yang sedia setiap saat, tetapi nggak ada pistol. Yang ini senjatanya lengkap, tapi mesti dipanggil dulu. Mesti ada proses pembentukan dulu, mesti latihan dulu. Next.
Nah ini Kopassus kita ya. Next. Jadi vaksinasi itu kita ibaratkan sama dengan pasukan khusus karena dia khusus melawan penyakit yang itu saja. Vaksin polio melawan polio, vaksin difteri, cuman kalau DPT, difteri, pertusis, tetanus dia ketiga-tiga itu satu paket, iya kan? Tapi pada intinya satu vaksin itu melawan satu penyakit. Next. Jadi kira-kira dia ini spesifik untuk penyakit tertentu. Tapi kadang-kadang misalnya pada saat pasukan khusus negeri kita itu belum terbentuk, kita butuh bantuan pasukan asing. Misalnya pada kasus ketika seorang ibu sakit hepatitis B, ya, lahir, itu bukan hanya vaksinasi sedini mungkin, tetapi ada terapi namanya hepatitis B imunoglobulin. Ya, ini ibaratnya ada bantuan pasukan asing, tetapi pasukan asing ini sementara sifatnya. Ketika dia sudah bisa bikin pasukan khusus sendiri, maka dia akan pergi. Karena mahal nih nyewa pasukan asing. Iya enggak? HBIG itu 1,5 juta. Hepatitis B itu cuman ratusan ribu. Ya, enggak sampai 200 ribu. Ya. Next. Nah, sekarang tahap pengobatan itu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Iya kan? Next. Nah, ini kalau ada yang menganut anggapan vaksinasi bisa diganti dengan madu dan pisang, ya, kita mesti lihat di mana madu dan pisang ini bekerja. Ya, pisang itu nutrisi yang bagus. Madu dalam Al-Quran disebutkan madu itu syifa, obat. Jadi kalau kita lihat madu itu lebih ke arah kuratif. Ya, dokter-dokter bedah sering pakai madu. Ya, mungkin preventif juga bisa untuk kesegaran tubuh kita, tetapi sifatnya non spesifik tadi. Jadi kalau anak kita dihantam madu lebah dan pisang, yang gemuk hansipnya. Ngerti nggak? Hansipnya sehat-sehat, tapi tetap hansip kualitasnya. Ya, dia nggak punya pistol. Next. Nah ini ada 8 nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kita lihat. Ada bawang putih ya, karpsul garlic ya misalnya. Ada ikan tertentu, ada gandum segala macam. Ini juga untuk kekebalan non spesifik, bukan kekebalan spesifik. Jadi tetap ini yang gemuk hansipnya. Ya kalau saya ibaratkan tadi, dia tidak bisa membentuk pasukan khusus yang untuk melawan penyakit tadi. Next. Herbal juga seperti itu. Herbal adalah kuratif. Jadi sudah sakit dulu diobatin. Sedangkan yang kita cegah adalah jangan sampai ada fase sakit dalam kehidupan anak kita dan kita sendiri. Next. Nah bagaimana dengan bekam? Ada yang pernah dibekam? Belum ada? Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini nggak familiar dengan bekam ya. Tetapi di sementara kelompok anti vaksin, mereka yakin bahwa bekam itu bisa mengganti vaksinasi. Tetapi walaupun bekam itu diyakini ada manfaatnya, fasenya beda. Fasenya fase kuratif. Jadi kalau ada wabah polio, lumpuh dulu, nanti diobatin bekam. Mau gitu? Kalau ada wabah difteri, kena difteri dulu, nanti diobatin bekam. Jadi fasenya beda. Ya, fase yang dituju beda. Jadi nggak bisa kita pakai bekam sebagai pengganti vaksinasi. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayang sekali ya, pengetahuan kita tentang vaksinasi yang seperti itu tadi, ya, kemudian digoyahkan oleh beberapa isu, ya, beberapa isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebetulan mereka pakai bahasa-bahasa agama, pakai bahasa Islam. Saya nggak tahu nanti kalau ada pastor anti vaksin juga mungkin pakai bahasa Katolik atau bahasa Kristen. Ada di beberapa negara gereja juga ada yang anti vaksin. Ya. Mereka bilang apa? Mereka bilang siasat Yahudi untuk lumpuhkan generasi, iya kan? Nah, ini tabloid bekam. Ini ada beberapa pasien saya yang bawa tabloid ini, dokter saya bawa ini, bagaimana gitu. Terus dia bisa ini karena saya juga pernah baca juga ini. Next. Nah, ini ada juga buku bestseller katanya, buku Ummu Salamah. Ini kalau ada yang mengikuti Facebooknya Gesamun, ada nggak ikut? Gesamun atau ada anggotanya Tanya Asi ya, yang ini Zainal itu. Ini
Ummu Salamah ini cukup terkenal ya. Imunisasi dampak konspirasi dan solusi sehat ala Rasulullah SAW. Jadi selalu dibenturkan antara imunisasi dengan pengobatan Islam ya. Jadi seolah-olah yang pakai vaksinasi itu cara kafir, yang cara Nabi itu cara Islam ya. Kita akan lihat karena saya juga Islam dan saya kira orang-orang Islam yang lain juga mungkin pandangannya berbeda dengan mereka. Next. Rupanya tidak cukup hanya dengan tabloid dan buku, mereka juga bikin demo. Ini tahun 2011 kalau tidak salah. Lihat bahasanya, stop bahaya vaksinasi. Jadi betul-betul bertentangan 180 derajat. Stop bahaya vaksinasi. Next. Mereka juga melibatkan anak-anak, tampilannya anak soleh ya. Pakai baju koko, peci putih, ya kan? Tapi bahasanya luar biasa. Go to hell with your vaccine. Selamatkan anak Indonesia dari vaksinasi. Bunda jangan vaksin Anda. Awas vaksin anjing. Awas vaksin babi. Luar biasa. Ya. Ini demo di Bundaran HI. Next. Juga seminar di berbagai kota ya. Tadi ada Jerry de Grey kalau Bapak Ibu tahu. Dia bikin buku Rasulullah is my doctor, ya. Dokter saya itu Rasulullah. Di situ seperti yang Islami, ya. Tetapi di ajaran-ajaran di situ betul-betul hanya mencukupkan pengobatan yang dari Nabi dan menolak semua pengobatan yang bukan dari Nabi. Padahal Nabi itu diturunkan bukan sebagai dokter. Beliau diturunkan sebagai Rasul pembawa risalah. Ya. Urusannya jauh lebih besar dibanding sekedar urusan pengobatan. Padahal urusan pengobatan itu perlu hal-hal yang spesifik dan detail. Ya, nanti kita akan lihat kenapa kita tidak bisa mencukupkan ketika pengobatan itu berdasarkan ajaran Nabi saja. Karena Nabi sendiri memanggil dokter. Catat kata-kata saya, Nabi sendiri ketika sahabatnya sakit memanggil dokter, tabib istilah saat itu, yang lebih paham masalah pengobatan. Jadi Nabi nggak langsung ini begini-begini, nggak begitu. Ketika beliau sahabatnya sakit, beliau panggil dokter. Jadi Nabi sendiri menghargai profesi kedokteran, ya. Tetapi ada seorang ibu yang ahli bekam yang mengatakan belajar dokter itu cukup 3 hari saja. 3 hari aja cukup. Sisanya selesai dengan bekam. Ya. Next. Nah ini, kejahatan vaksinasi. Ya. Jadi bukan bahaya lagi tetapi sudah jahat. Jadi saya yang sering memvaksinasi bayi-bayi itu, pendiri rumah vaksinasi, itu penjahat besar di sisi mereka, ya. Kenapa? Karena vaksinasi itu kejahatan. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ketika isu-isu ini dikemas dengan bahasa agama, bahasa Islam, ya, apa yang terjadi selanjutnya? Next. Apa? Ini di mana nih? Sumatera Barat, ya. Lihat. Apa yang terjadi? Next. Cakupan imunisasi di Sumatera Barat 2012, ya, pada saat saya berkunjung ke sana. Next. Dari 93%, terus turun menjadi 35%. Dahsyat. Bukan main-main ini. Ya. 93% gara-gara isu tadi itu. Ya. Terus itu ulang-ulang itu aja. Padahal nggak benar ya. Seperti ini hasilnya. Next. Di Aceh, Lok Sumawe. Saya juga pernah berkunjung ke sini. Next. Dari 85% turun menjadi 25%. Jadi dahsyat di daerah-daerah yang religius, karena isu ini dibungkus dengan bahasa agama, bahasa Islam, maka dampaknya dahsyat. Sebetulnya, next, apa sih ruginya kalau cakupan turun? Ya, kita akan bahas tentang herd immunity. Herd immunity ini adalah kekebalan komunitas namanya. Next slide. Kita lihat di sini, coba perhatikan. Yang biru itu sehat tapi nggak kebal, nggak divaksin. Yang kuning itu sehat dan divaksin. Yang merah itu sakit, ya, tidak diimunisasi dan menular. Ya kan? Kita lihat dalam satu komunitas yang tidak ada satupun yang diimunisasi, kita lihat begitu ya, itu biru semua ya. Begitu ada 2 orang yang merah, yang sakit dan menular, maka dampaknya yang merah jadi mayoritas tuh. Iya kan? Jadi menular semua penyakitnya. Next slide. Lalu kalau cakupan vaksinasi itu menurun drastis, seperti di mana tadi, Lok Sumawe dan di Sumbar tadi,
ya, imunisasinya cuma 25%, begitu ada 2 orang sakit menular, lihat, mayoritas tetap sakit. Ya. Next. Tetapi ketika cakupan itu menjadi banyak, menjadi mayoritas, lihat yang masih biru-biru itu tetap dia mungkin dari 4 cuma jadi 1 yang merahnya, yang lain terlindung. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa yang biru-biru itu sebetulnya bukan hanya nggak mau vaksin, tapi ada dalam satu komunitas orang-orang yang nggak boleh divaksin. Anak-anak yang nggak boleh divaksin. Kenapa? Karena anak-anak itu menderita satu penyakit, satu kondisi yang disebut imunokompromis. Satu gangguan kekebalan tubuh. Jadi nggak ada tentaranya, nggak ada Kopassusnya, nggak ada. Ketika dilatih, ya, ketika mau latihan perang-perangan, dia bisa sakit beneran karena nggak ada tentaranya yang melawan. Nah, orang-orang seperti ini mesti dilindungi oleh komunitasnya. Ngerti nggak? Ketika dia di sekolah, dia mesti campur dengan anak-anak yang kebal dari penyakit. Biar apa? Biar dia tidak jadi penyebar penyakit atau dia malah sakit gara-gara dia tidak bisa divaksinasi. Jadi ketika kita memvaksin anak kita, sebetulnya kita sudah berinfak untuk komunitas kita agar melindungi anak-anak yang seperti ini. Ya, anak-anak kanker, anak leukemia, kemudian anak yang sakit ginjal dan pengobatan kortikosteroid jangka panjang. Itu anak-anak yang tidak boleh divaksin hidup terutama. Ya, next. Ada 2 isu yang hot issue dalam vaksinasi adalah aman enggak dan halal apa enggak. Itu kalau di kalangan muslim. Next. Kalau kita bahas masalah aman atau tidak, Ibu tadi naik apa ke sini? Naik mobil ya? Ibu yakin enggak 100% aman? Enggak kan ya? Ya naudzubillah ya, mudah-mudahan kita selalu aman. Tetapi kan kadang-kadang ada motor nyenggol juga gitu ya. Kadang-kadang kita baru mau naik pintu, ada sepeda nyelonong, iya kan? Jadi nggak ada di dunia ini yang 100% aman. Kita bicara masalah manfaat dan risiko. Ketika seorang atau sebuah obat atau vaksin, ya, risikonya jauh lebih besar dibanding manfaatnya, kita akan pakai itu. Next. Manfaatnya lebih besar dari risikonya ya, kebalik ya. Nah kita lihat, Ibu lihat, ini bis Keramat Jati. Tahun berapa ya, 70-an apa 80-an? 80-an ya. Ada sebuah bis Keramat Jati di Tol Jagorawi, itu meledak dan terbakar, hampir semua penumpangnya terpanggang di dalamnya. Kalau nggak salah 32 penumpang meninggal. Tapi apakah bis itu kemudian dihilangkan dari, tidak, iya kan? Next. Ini apa Bu? Sukhoi ya. Sukhoi kemarin beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya, itu jatuh dan meninggal semua penumpangnya. Ya. Dan banyak pesawat juga yang jatuh ya. Tapi apakah penerbangan dihentikan? Tidak. Kenapa? Karena manfaatnya melebihi risikonya. Next. Nah sekarang kita lihat bicara masalah angka. Risiko per 100.000 penduduk. Ini enggak ada pointer ya. Kita lihat paling atas itu. Mati karena tetanus itu 30.000 per 100.000. Mati karena difteri 5.000. Mati karena kecelakaan motor 200. Mati karena pertusis 500. Ya. Tapi kita lihat reaksi berat karena vaksin MMR yang paling bawah itu 1. Belum tentu mati loh. Reaksi berat itu bisa alergi, bisa demam tinggi dan sebagainya. Reaksi berat karena DTaP itu 3. Ya. Bandingkan dengan risiko main bola. 4 matinya. Ya. Risiko ibu yang melahirkan, risiko pertanian, ya, risiko rokok. Jadi risiko karena vaksin ini sangat amat rendah, ya, sehingga nggak banding kalau kita nggak sebanding antara manfaat dengan risikonya. Kita kan membandingkan bahaya vaksinasi dengan bahaya penyakit, iya kan? Manfaat vaksinasi dengan manfaat tidak divaksin. Itu kita mesti bandingkan. Next slide. Nah ini kita lihat dalam bahasa yang lain, penyakit difteri mati 1 dari 20, tetanus 2 dari 10, pertusis seperti itu. Tapi vaksin DTaP, kita lihat, apa masalah pada DTaP?
menangis terus-terusan kemudian recovery penuh 1 dari 1000, kejang atau shock kemudian recovery penuh 1 dari 14.000, ensefalopati akut kemudian recovery 0 sampai 10 dari 1 juta, dan kematian tidak terbukti. Ya, next. Ini MMR tadi yang saya gambarkan tadi, bagaimana menderitanya seorang bayi karena penyakit rubella kongenital. Ya. Ini kita lihat ensefalitisnya 1 dari 1 juta, tetapi penyakitnya ya pneumonia 6 dari 100, ensefalitis 1 dari 1000, mati 2 dari 1000. Ya. 1 dari 4 bisa congenital rubella syndrome kalau dia kena pada saat ibu itu hamil. Next. Nah, sekarang masalah KIPI. KIPI itu apa sih? Next. KIPI atau VAERS ya, Vaccine Adverse Event Reactions. Ini yang banyak jadi senjatanya kaum anti vaksin. Data-data dari CDC tapi diambil data VAERS-nya ini. Banyak katanya, data KIPI itu banyak sekali. Next. Apa yang masuk KIPI? Semua kejadian setelah pasien diimunisasi. Semua harus dilaporkan. Oke, next. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat berita ini, malam setelah imunisasi, bayi itu meninggal. KIPI bukan? KIPI bukan? KIPI bukan? KIPI. KIPI. Ya kan? Semua kejadian setelah imunisasi. Jadi kalau ada nih seorang ibu ya, vaksin anaknya, ini contoh aja ya, mudah-mudahan nggak kejadian. Begitu pulang dari posyandu, naik motor, diserempet mobil. Iya kan? Anaknya jatuh. Anaknya kemudian dirawat koma. KIPI bukan? KIPI bukan, Bu? KIPI, itu KIPI. KIPI, Bu, itu KIPI. Karena kejadian ikutan pasca imunisasi. Paham nggak? Ada ini kasus nyata, seorang balita ya, dia vaksinnya udah agak gede ya, campak 9 bulan, habis campak dikasih rambutan, keselak, mati. KIPI bukan? KIPI, habis imunisasi meninggal. Nih, begini, jadi kalau lihat bahasa koran begini, ya, jangan kemudian, wah, nah ini senjatanya anti vaksin begini, koran biasanya. Next, masalah KIPI sebetulnya masalah causality, masalah hubungan sebab akibat, iya kan? Yang penting begitu ada KIPI, bentuk timnya, jangan dulu berprasangka dulu. Ada azas praduga tak bersalah. Selidiki dulu, benar nggak ini karena vaksin tadi? Jangan-jangan seperti tadi bayi yang di siapa tuh? Jakarta Utara ya. Itu ternyata diotopsi hasilnya tidak terbukti. Tapi kaum anti vaksin diam aja ya. Nggak kemudian pro vaksin, nggak, diam aja dia. Begitu kejadian pertama, makanya gue bilang juga jangan vaksin. Gitu. Next. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ini Marcelo meninggal bukan akibat disuntik imunisasi. Ini ada bukti akurat dengan otopsi karena ada pendarahan di kepalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang KIPI, kenapa data VAERS itu tinggi banyak? Karena semua dilaporkan. Ada atau tidak hubungannya, dilaporkan semuanya. Ya, yang tugas pemerintah sebetulnya bagaimana agar hubungannya dilihat dengan jelas. Ada apa enggak? Bagaimana melihat hubungan? Next. Nih, ini bagaimana menentukan hubungan sebab akibat sederhana. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca vaksin MMR bikin autisme, kita lihat nih, berapa ribu yang divaksin divaksin MMR yang jadi autis, berapa yang enggak. Berapa yang tidak divaksin yang jadi autis, berapa yang enggak. Ini sudah diteliti melibatkan ribuan anak. Tahun 2001 ya. Jadi Wakefield itu bikin statement 98 ya. 98 Wakefield bikin penelitian palsu itu bahwa MMR bikin autisme. Kemudian tahun 2000-an, jadi para ahli itu nggak langsung gegabah membantah, enggak. Oh gitu ya, ada laporan ya. Oke, kalau gitu kita pending dulu, ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak srek dengan MMR nggak usah dulu. Kita bikin penelitian. Bagaimana hubungannya. Dan ternyata di AAP tahun 2001 itu keluar tidak terbukti hubungan antara
vaksin MMR dengan autisme. Jadi kita apalagi dalam ajaran agama juga diajarkan, tunjukkan buktimu kan gitu ya. Jangan sembarangan memfitnah sesuatu yang tidak benar. Next. Nah, sekarang saya bahas tentang tinjauan syariahnya seperti apa ya. Ketika kita bahas masalah imunisasi, ada 3 konsep penting, istihalah, istihlak, dan darurat. Ya, ini yang dibahas oleh para ahli fikih. Next. Nah, istihalah itu perubahan transformasi zat dari satu zat ke zat lain. Ya, kita lihat kulit bangkai kalau disamak jadi halal, tadinya haram. Minuman keras dirubah fermentasi jadi cuka, cukanya jadi halal. Ya. Susu keluar di antara tahi dan darah. Ini bahasa dalam Al-Quran ya. Next. Nah, kalau istihalah tadi perubahan transformasi zat dari zat satu ke zat lain, ya, maka istihlak ini konsep pengenceran. Gampangnya begitu, pengenceran. Nih, air kalau telah mencapai 2 kulah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran atau najis. Ini ada hadis yang sahih. Ya. Jadi, next slide. Ini kalau air sebanyak ini, next, ada bangkai anjing dan bangkai babi, next. Air itu tidak berubah hukumnya. Ya, asal warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Ini namanya istihlak, itu hukum pengenceran. Nah, kira-kira vaksin itu mengalami purifikasi ratusan ribu sampai jutaan sampai miliaran kali. Purifikasi. Pengencerannya itu sampai seperti itu. Nanti kita akan lihat. Next. Nah, isu yang sebenarnya kalau mengamati Twitter saya dari awal, ini sering saya ungkapkan ini ya. Apa ini lumpang ya. Kenapa isu itu timbul, orang anti-vaks, tapi anti-vaks itu walaupun dengar begini juga tetap aja, biasa sih anti-vaks juga. Kecuali yang galau ya. Kalau yang galau biasa berubah, tapi kalau yang anti dia tetap aja gitu, nggak ada berubah. Mereka menyangka, next slide. Ini ada babi di situ, next. Ada obat-obatan di situ, digerus jadi satu jadi vaksin. Oke. Yang begini ini mengandung babi. Yang begini pasti mengandung babi. Karena babinya itu digerus bareng-bareng di puyar di situ, ya, di lumpang itu. Tetapi vaksin itu enggak begitu. Next. Dan hanya 2 atau 3 vaksin yang dalam prosesnya bersinggungan dengan tripsin babi. Ya. Yang sisanya yang 11 vaksin itu tidak ada tripsin babi sama sekali. Jadi jangan khawatir. Nih ya, kalau substansi mengandung babi ini seperti ini. Ya. Ada biru itu ada kuningnya di dalam, itu mengandung babi. Ya. Tetapi kalau bersinggungan ini seperti ini. Jadi nempel doang gitu, lihat ya, nempel. Kemudian ada proses purifikasi, kemudian dia hasil akhirnya bersih dari yang kuning-kuning itu. Ya, bersih dari babinya. Next. Nah ini, ada yang mengumpamakan begini, fungsi enzim itu untuk memotong-motong protein, kemudian protein itu dimakan oleh kumannya, dan akhirnya difermentasi, jadi vaksin dari polisakaridanya. Polisakarida sendiri tidak ada hubungan langsung dengan enzim babinya. Oke? Next. Nah ini seperti ini nih, seperti kalau saya katakan calo ya, ada saya istilahkan calo. Jadi kalau di terminal itu ada calo-calo itu, penumpang disuruh masuk bis, nanti bis dan penumpangnya berangkat, calonya diam di situ, nggak ikut itu. Kalaupun calo ikut itu, nanti dia turun di tengah jalan setelah dikasih uang oleh kondekturnya kan gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu jarang naik bis ya. Kalau saya dulu mahasiswa sering naik bis. Ini enzimnya yang biru tadi. Next slide. Next. Nah, contoh yang lain adalah ini. Kalau ini ada tanah ya, tanah persawahan. Next. Untuk menggemburkan tanah persawahan itu agar bisa ditanami bibit ya, dia butuh cangkul. Next. Setelah dicangkul, maka bibit ini bisa ditanam agar tumbuh ya. Next. Nih. Cangkul itu sebetulnya, next. Ya, cangkul itu sebetulnya next. Ya, tripsin itu bisa diumpamakan sebagai cangkulnya. Jadi menggemburkan si tanah itu agar bisa ditanami oleh bibit kuman yang bisa jadi vaksin. Kira-kira seperti itu ya. Bibit itu akan tumbuh kalau cangkulnya udah nggak ada. Oleh karena itu perlu proses purifikasi. Jadi vaksin itu nggak akan jadi kalau si tripsinnya masih ada di situ.
Ini perlu difahami. Ya, vaksin nggak akan jadi kalau masih ada tripsin babi di situ. Karena dia sudah purifikasi. Next. Nah ini kenapa perlu pakai tripsin? Karena kalau tanpa tripsin ya pada 2 vaksin itu dia akan tinggi energinya, tapi kalau dengan katalis rendah. Next. Nah kaidah usul fikih ini agak beda antara ulama-ulama kita dengan ulama Eropa. Kalau di ulama Eropa ini menganut kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti keberadaan ilahnya, keberadaan alasannya. Jika ada ilahnya, hukum itu ada. Jika ilah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jadi kalau ada sebuah vaksin dituliskan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan tripsin dari babi, tetapi hasil akhirnya tidak ditemukan tripsin babi, maka berdasarkan kaidah ini, vaksin itu nggak ada lagi babinya. Kenapa kita harus mengharamkannya? Paham nggak? Dengan kaidah istihalah dan istihlak, itu kita bisa mengerti. Ya, next slide. Ini sedikit lagi. Nah, ini tentang vaksin mensefak ya, bersinggungan tapi mengalami pencucian sampai 67 miliar kali. Bayangkan, baju kita kalau dicuci 10 kali, udah ini ya, ini miliar kali Bu, dan sampai habis tripsinnya. Kemudian ada selit namanya, selit ini sel pasir laut ya, sehingga kalau kaidah Islam, next, kaidah Islam itu kan 7 kali, salah satunya dengan tanah ya, dia sebetulnya ini sudah memenuhi kaifiyah tathir, tata cara pensucian. Ini berdasarkan Bahsul Masail NU. Next slide. Ya, hanya bersinggungan dan tidak larut serta tidak menyatu, ya, sehingga sebetulnya dia hukumnya menjadi mubah. Jadi vaksin-vaksin seperti Pediasel, Invarik HIV IPV, rotavirus, itu yang ada proses persinggungannya, sebetulnya ini kita bisa mengambil kaidah ini. Next. Nah, bagaimana pandangan ulama? Ini Yusuf Qaradawi, ulama terkenal. Next. Beliau mengatakan vaksinasi itu boleh digunakan, tidak masalah, selama manfaatnya lebih besar dari risikonya. Next. Juga ini ulama yang cukup keras juga. Next. Syekh bin Baz ya, mengatakan seperti itu. Next. Jadi tidak ada satupun ulama internasional yang menolak vaksin di negaranya. Next. Nah ini, seandainya pun vaksin itu hukumnya haram, maka masih ada ayat ini dalam Al-Quran. Ya. Barang siapa, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, kalaupun vaksin itu dihukumi haram, ya, maka dalam keadaan terpaksa, diharuskan demi kesehatan, tidak ingin karena diharuskan, tidak melampaui batas, dosisnya tertentu, ya, kan nggak mungkin vaksin sehari 3 kali ya, nggak kan? Maka dibolehkan kalau kondisinya memang mengharuskan vaksin itu diberikan. Next, bahwa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu turun kepada manusia, ya, melalui 2 jalan. Sekali lagi, nah, ada melalui nabinya dan melalui ilham. Jadi kalau ada orang yang ini sebetulnya beda fungsi. Ketika tuntunan ilahi dan sunnah Rasul itu, dia sifatnya benar mutlak, tapi sifatnya umum. Umum, ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pengobatan ala Nabi, maka tidak mungkin ada hadis yang memuat bagaimana teknik operasi bedah jantung misalnya. Karena teknologi saat itu nggak ada. Iya kan? Jadi sifatnya umum dan merupakan jalan hidup. Tetapi teknologi operasi itu ada di sini, diturunkan Tuhan lewat ilham, melalui percobaan manusia secara ilmiah, trial and error. Dia benarnya relatif, sekarang benar, mungkin 10 tahun lagi udah beda. Spesialistik, tapi mendetail ya, dan merupakan sarana kehidupan. Ini kita mesti ambil dua-duanya ini agar manusia itu berbahagia. Next slide. Ini jadwal imunisasi anak, banyak vaksinnya. Next, ini tadi yang di next. Ini ada penelitian, ini mungkin sekedar komentar tadi dari Dr. Tiwi ya. Ini sudah ada penelitian bagaimana proteksi ASI terhadap rotavirus diare. Iya kan? Nah,
kita lihat di sini, karena anggapan itu memang ada, ya. Dan kemudian dilakukan penelitian ya, terhadap berapa pasien ini ya, ada case controlnya. Next slide. Nah, ternyata walaupun dia eksklusif breastfeeding ya, ini breastfeeding di bawah 6 bulan, dia masih ada 77% yang kena diare tanpa vaksin. Ya. Ini yang lebih dari 6 bulan, 56%. Jadi menurut penelitian ini, karena tadi konsepnya vaksinasi tadi kekebalan spesifik, sebetulnya tadi breastfeeding tidak melindungi 100% dari diare rotavirus. Ya. Tetapi mungkin kita bikin penelitian aja, ya. Ibu-ibu yang ASI eksklusif, yang full, yang bukan ASI perah tadi, coba nanti yang ini kita teliti retrospektif, berapa yang tetap diare dan berapa yang enggak. Ya, tapi memang semua pilihan ada di tangan ibu-ibu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.